Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa lagi dengan Bu Nisa di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bentuk akar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, dapat membuat kalian lebih mudah dalam memahami materi yang Ibu sampaikan nanti ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu meluruskan niat dalam belajar, yaitu sebagai bentuk ibadah kita dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang non-muslim dapat menyesuaikan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas berbagai nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini, senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Langsung saja ke pembahasan materinya, sifat-sifat bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku sifat yang pertama yaitu A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Sifat yang kedua, A pangkat negatif M per N sama dengan 1 per A pangkat M akar N. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua ini, apakah kalian masih ingat untuk bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif? Ini dapat kita ubah dulu pangkatnya supaya jadi positif, berarti dia letaknya menjadi di bawah ya, di bagian penyebut. A pangkat M per N. Lalu berikutnya tinggal diubah ke dalam bentuk akar, jadi hasil seperti ini. Sifat yang ketiga, penjumlahan bentuk akar. Coba kita perhatikan terlebih dahulu di sini, akarnya sama yaitu akar A. Maka cara menjumlahkannya sama dengan jumlahkan bilangan yang di luar akar yaitu B ditambah C, lalu kemudian nanti setelah ini dihitung hasil penjumlahannya, jangan lupa tambahkan atau tuliskan akar A. Sifat yang keempat, pengurangan bentuk akar. Syaratnya sama juga ya. Akarnya itu harus sama. Setelah itu baru kita bisa kurangkan bilangan yang di luar akar, yaitu B dikurang C. Jangan lupa, akar A-nya ini masih ada. Sifat yang kelima, akar AB. Ini maksudnya A dikali B ya, AB di sini. Nah, ini dapat kita uraikan menjadi sama dengan akar A dikali akar B. Berikutnya sifat yang keenam, akar dari A per B. Ini dapat kita uraikan menjadi sama dengan akar A dibagi akar B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Bagaimana? Sampai sini apakah sudah cukup mudah untuk kalian pahami? Merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut sebuah pecahan bentuk akar adalah membuat rasional penyebut yang awalnya merupakan bilangan irasional atau bentuk akar. Jika penyebut terdiri atas satu suku, maka cara merasionalkannya yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk akar dari penyebut pada bilangan tersebut. Contohnya, A per akar B. Cara merasionalkannya berarti itu dengan mengalihkan dengan akar B per akar B. Seperti ini ya. Jadi hasilnya sama dengan, ingat ya, kalau perkalian bentuk pecahan, berarti cara mengalihkannya itu yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Maka hasilnya akan menjadi A kalau dikali akar B, hasilnya sama dengan A akar B. Lalu untuk yang bagian penyebut, akar B dikali akar B, ini hasil akan sama dengan B. Akarnya jadi hilang. Coret-coretannya di sebelah sini ya. Akar B, kalau dikalikan dengan akar B, berarti kan akan menjadi sama dengan akar dari B kali B itu hasilnya B,
kuadrat. Akarnya kalau di sini tidak ditulis berarti akar 2 ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti sama saja dengan B pangkat 2 per 2. Jadi sama dengan B pangkat 1 atau sama dengan B. Bagaimana? Paham ya? Jadi kenapa akar B dikali akar B hasil sama dengan B? Ini caranya. Berikutnya, jika penyebut terdiri dari dua suku, maka cara merasionalkannya yaitu kalikan dengan sekawannya. Contohnya, A per akar B dikurang C, maka cara merasionalkannya sama dengan kita mengalihkan bilangan ini dengan akar B tambah C per akar B tambah C. Sekawannya ya. Sekawan itu maksudnya di sini bilangannya sama-sama akar B dan C tapi berbeda tanda. Kalau di sebelah kiri ini negatif atau pengurangan, maka yang sebelah kanan ini harus berupa penjumlahan. Contoh berikutnya, A per akar B tambah C, maka cara merasionalkannya yaitu dengan cara kalikan dengan akar B kurang C per akar B dikurang C. Sekawannya ya, di sini sama-sama akar B dan juga C, tapi berbeda tanda. Kalau yang awalnya itu positif, maka sekawannya adalah negatif. Untuk contoh soal sifat-sifat dari bilangan bentuk akar dan juga merasionalkan penyebut bentuk akar, dapat kalian lihat di video ibu yang lainnya ya. Di video ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilang positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan A-nya itu berada di antara 1 sampai 10 dan N adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka bisa kita buat A-nya itu adalah 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nilai N ini bilangan bulat. Dari mana dapatnya 10 pangkat 3? Kita mulai dari sisi yang paling kanan di sebelah sini ya. Bergeraknya berapa satuan ke arah kiri? 1, 2, 3. Nah, karena bergeraknya itu 3 satuan ke arah kiri, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Seperti itu. Catatan di sini, bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contohnya sama seperti yang di atas tadi, 8.500.000 kalau kita mau tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku, tentukan dulu nilai A-nya yaitu 8,5. Maka kalau kita lihat di sini ya, kita mulai dari sisi yang paling kanan, lalu bergerak berapa satuan ke arah kiri supaya letak komanya itu berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka bentuk baku dari 8.500.000 sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 6. Sudah paham ya? Jadi 6-nya itu dapatnya dari sini caranya. Bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contohnya di sini ada bilangan 0,000085. Maka bentuk baku atau notasi ilmiahnya yaitu kita tentukan dulu nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu 8,5. Maka di sini titik desimalnya akan berpindah ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita kalikannya dengan 10 pangkat negatif 6. Seperti itu. Sudah paham ya? Lanjut ke contoh soal. Nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk bilangan biasa. 2,16 kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan pecahan sama saja dengan 216 per 100. Dari mana? Karena dua angka di belakang koma ya. Berarti penyebutnya itu kelipatan 10 yang nolnya 2 atau sama dengan 100. Dikalikan dengan 10 pangkat 5 itu sama saja dengan 100.000. Oke, kelipatan 10 yang nolnya ada 5. Maka hasilnya akan sama dengan, ini boleh kita coret saja ya, nolnya 2.
coret 0,2, di sini juga coret 0,2. Jadi masih tersisa berapa? 216 dikali, ini 0,3, berarti dikali 1000. Maka hasilnya sama dengan, kita tuliskan dulu dikali 1000. Jadi hasilnya sama dengan 216.000. Contoh yang kedua, 0,032 dikali 10 pangkat negatif 4. Bilangan ini kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan, berarti sama dengan 32 per 1000. Dari mana? Karena ada 3 angka di belakang koma. Lalu dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4 ini bisa kita ubah menjadi 1 per 10 pangkat 4. Ini pakai sifat yang di perpangkatan ya. Jadi sama dengan 1 per 10 pangkat 4 itu 10.000. Nah, hasilnya akan sama dengan 32 per, nolnya ada berapa? Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Berarti sama dengan 10 juta. Ini ya, nolnya ada 7. Nah, sekarang kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan biasa atau bentuk bilangan desimalnya, maka akan menjadi sama dengan, kita tuliskan dulu angka 32-nya. Nah, lalu lihat di sini ada berapa bilangan nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan desimal, bilangan ini akan memiliki 7 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita bergeraknya dari sisi paling kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi hasil sama dengan 0,000032. Coba kita perbaiki dulu ya penulisannya. 0,000032. Sudah. Ini adalah bentuk bilangan biasanya dari bilangan baku tersebut. Contoh yang ketiga, sama juga cara seperti contoh yang nomor 2 ya. Kita tuliskan dulu dalam bentuk pecahan. Jadi per 100 dikali 1 per 100.000. Jadi sama dengan 216 per, sama juga ya hasilnya, penyebutnya itu 10 juta. 100 kalau dikalikan dengan 100.000, ini cara mengalikannya tinggal nolnya ditambahkan saja. Ada berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nolnya. Berikutnya sama juga caranya. Kita tuliskan dulu bilangan 216-nya. Kemudian kita buat menjadi 7 angka di belakang koma. Karena penyebutnya ini 10 juta dan angka nolnya itu ada sebanyak 7. Kita mulai dari sisi paling kanan untuk mencari letak desimalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letak desimalnya di sini ya. Kemudian kita tuliskan angka yang di depannya ini adalah 0 semua. Kalau kita rapikan dulu penulisannya menjadi sama dengan 0,000216. Seperti ini ya. Oh iya, untuk membaca bilangan yang di belakang koma, itu kalian cukup menyebutkan digitnya saja. Jadi membacanya itu bukan 0,000216, tapi cara membacanya yaitu 0,000216. Contoh yang keempat, 0,032 dikali 10 pangkat 4. Kita tuliskan dulu bilangan ini menjadi ke dalam bentuk pecahan, menjadi 32 per 1000. Kita kalikan dengan 10 pangkat 4 itu 10.000. Nah, dapat kita coret lagi ya. Nolnya 3 kita coret, ini pun nolnya 3 kita coret. Jadi tinggal tersisa 32 dikali 10, hasilnya sama dengan 320. Sudah selesai. Mudah kan? Kita lanjut. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk notasi ilmiah.
Coba kita tuliskan terlebih dahulu bentuk penulisan notasi ilmiah, yaitu A dikali 10 pangkat N. Seperti ini ya. Contoh yang pertama, 1553 dikali 10 pangkat 5. Kalau mau kita nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah, bagaimana caranya? Kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu. Nilai A itu antara 1 sampai 10. Maka untuk contoh soal yang nomor 1 ini, nilai A yang memenuhi adalah 1,553. Oke, sudah ya. Berikutnya, karena awalnya tidak ada tanda desimal di sini, lalu kita letakkan tanda desimalnya itu bergeser ke arah kiri, berarti kita kalikan dengan 10 pangkatnya pangkat positif ya. Nah, bergesernya berapa satuan ke arah kiri? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi di sini dikalikannya dengan 10 pangkat 3. Jangan lupa di soal awalnya tadi ada 10 pangkat 5. Jadi kita tuliskan lagi dikali 10 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 1,553 dikali 10 pangkat. Bagaimana cara mengalikan bilangan ini? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5. Karena basisnya sama, maka cara mengalikannya itu dengan menjumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 5. Jadi sama dengan 1,553 dikali 10 pangkat 8. Berikutnya, contoh yang kedua. Sama juga caranya. Langkah pertama berarti kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk contoh soal nomor 2, nilai A yang memenuhi yaitu 3,425. Berikutnya kita lihat lagi. Karena di sini letak desimalnya itu kita geser 2 satuan ke arah kiri, maka bilangan ini kita kalikan dengan 10 pangkat 2 agar nilainya tetap sama, yaitu 342,5. Berikutnya, kali dengan yang ada di soal, 10 pangkat negatif 4. Kemudian, kita gabungkan bentuk ini dulu ya. 3,425 dikali 10 pangkat 2 ditambah negatif 4. Jadi sama dengan 3,425 dikali 10 pangkat 2 ditambah negatif 4 sama saja dengan 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 2. Sudah, berarti bentuk baku dari contoh soal nomor 2 adalah ini. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Kita tentukan dulu nilai A yang terlebih dahulu, yaitu 2,35. Kemudian dikali dengan 10 pangkat positif. Kenapa? Karena letak desimalnya itu bergeser ke arah kiri. Sekarang kita hitung dulu bergesernya berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 10 pangkat 7. Sudah selesai. Maka bentuk baku atau notasi ilmiah dari 23.500.000 sama dengan 2,35 dikali 10 pangkat 7. Contoh soal yang keempat, kita tuliskan lagi nilai A yang terlebih dahulu yaitu 8,023. Kemudian dikali dengan 10 pangkat negatif. Kenapa? Karena tanda desimalnya itu bergeser ke arah kanan. Sekarang kita hitung ya, pergeserannya itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Jadi, bentuk baku atau notasi ilmiah dari 0,000803 sama dengan 8,023 dikali 10 pangkat negatif 5. Bagaimana sampai sini? Cukup mudah kan untuk kalian pahami? Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar di bawah.
atau chat di grup WhatsApp kelas matematika yang Ibu ajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.